Laut Network. Oh iya. Benar banget Ustaz. Gimana tuh? Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur karena pagi ini kita bisa berbagi bersama-sama. Memang pagi ini kita berbakti dengan cara yang berbeda dari biasanya. Namun kita percaya kita punya Tuhan yang maha hadir. Dimanapun, kapanpun, Dia adalah Allah yang maha hadir. Saya percaya semua jemaat hari ini semakin menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengambil waktu teduh sejenak di rumah kita masing-masing. Kita ambil waktu teduh. Waktu ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk tenang, berdiam diri, berdoa. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, dan biarlah Ia sendiri yang menyelidiki hati kita. Mazmur 139. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dan menilai hidupku
Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami semua. Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau yang menilik hati kami masing-masing. Kami yang ada di sini maupun kami yang ada di dalam rumah-rumah. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami kedapatan setia. Walaupun kami menyembah dari gedung gereja, maupun kami menyembah Engkau di dalam rumah-rumah kami. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menyembah Engkau di rumah sakit. Namun kami mau bersyukur karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau dimanapun tempatnya, Engkau menilai kesetiaan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh hormat dan menyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Hari ini tekad untuk mengikut Tuhan sepertinya sedang digoncang dengan peristiwa wabah yang dahsyat. Beberapa orang mungkin menjadi ragu, mungkin menjadi kecewa. Mengapa Tuhan membiarkan wabah ini terjadi? Namun kiranya semua peristiwa ini membawa kita anak-anaknya makin hari makin percaya bahwa kita punya Tuhan yang tetap baik, selalu baik, dan kita mau tetap mengikuti Dia. Amin. Kita tetap mau mengikuti Dia. Sebuah pujian, ku ikut Tuhanku saja. Kita akan nyanyikan, namun dimulai oleh Bapak dan Ibu Andre yang menyanyikan bait pertama, lalu kita akan menyambung bait-bait berikutnya. Kiranya semua hal membawa kita semakin mengasihi juru selamat kita. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan bait 1, 3, dan 4 dengan semangat dan dengan sukacita.
menerima. Nyanyian ini akan dimulai dinyanyikan oleh adik-adik. Silakan maju ke sini ya. Tuhan harapanku. Nyanyian ini ditulis oleh seorang wanita yang bernama Annie Hobbs, ya. Annie. Ya. Annie seorang wanita dan ibu rumah tangga yang biasa. Ibu rumah tangga yang sederhana. Pada suatu waktu ia sedang memasak makanan untuk seisi keluarganya. Ketika ia sedang memasak, tiba-tiba ia merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa. Ia rasakan. Lalu ia berhenti dan ia berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena di tempat ini, di sebuah dapur yang sempit, aku merasakan Engkau hadir dan Engkau bersama-sama dengan aku. Lalu ia berhenti dan memulai menulis di dalam sebuah kertas syair-syair yang akan kita nyanyikan hari ini. Syair-syair itu berkata, Tuhan harapanku. Pada suatu waktu di tahun-tahun berikutnya, ketika ia mengalami begitu banyak persoalan, tantangan, bahkan tekanan yang hebat yang terjadi dalam hidupnya, syair-syair yang ia tulis ini kembali menguatkan hatinya bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan di dalam hidupnya. Dan kiranya syair-syair ini juga memberi kekuatan bagi kita hari ini, kita yang ada di sini dan semua jemaat yang ada di rumah. Tuhan adalah harapan kita. Sepanjang waktu
Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, demikian juga dengan seluruh jemaat yang ada di rumah, yang juga di dalam satu kerinduan yang sama untuk berbakti dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur karena memasuki minggu yang keempat ini, Tuhan ada di dalam kasih-Nya yang besar, di dalam anugerah-Nya yang besar, senantiasa bersama-sama dengan kita sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tentunya kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Marilah kita bersama-sama akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pada hari ini, di hari Sabat-Mu, kami kembali datang berbakti menyembah Engkau bersama-sama dengan umat kudus-Mu. Kami meninggikan Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami boleh percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Kami datang pada saat ini Tuhan di dalam kerinduan hati kami, juga untuk mendengarkan suara Tuhan, firman kehidupan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat menghadapi segala situasi yang ada di hadapan kami, di dalam kemenangan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang menyerahkan kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah, teguhkanlah hati kami oleh firman, dan kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya iblis yang ingin mengambil firman. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah menjadi saat yang indah bagi kami untuk menerima firman Tuhan secara utuh untuk diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan memasuki minggu yang keempat ini dalam sebuah tema yang besar, bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang taat kepada Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang melayani Tuhan dan setia di dalam mengikuti Tuhan. Minggu yang pertama kita memasuki tema bagaimana panggilan seorang pria, seorang suami buat keluarga, buat istri, buat anak-anak mereka. Pada minggu yang kedua kita belajar bagaimana peran istri sebagai ibu, penolong dan juga pengasuh anak-anak mereka. Minggu yang ketiga kita belajar minggu yang lalu ya, kita masih mengingat bagaimana tanggung jawab dan panggilan kita anak-anak untuk menghormati orang tua kita, karena tersedia berkat bagi kita yang menghormati orang tua kita. Sampailah kita di minggu yang keempat ini dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Titus pasalnya yang kedua. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 kita membaca bagian-bagian firman Tuhan. Dan tema pada minggu ini adalah orang tua sebagai teladan yang patut kita hormati. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua dipanggil untuk menjadi wakil Tuhan, untuk dihormati, ditaati oleh anak-anak dan seisi rumah. Karena itu di dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan itu sesuatu yang dapat dilihat, dipelajari, dan kemudian diikuti oleh anak-anak mereka. Melalui surat Titus ini kita akan belajar dua hal penting, saudara. Yang pertama yaitu teladan hidup sederhana yang dikatakan di dalam tulisan-tulisan ini. Dan yang kedua yaitu kita akan belajar teladan hidup di dalam pengharapan.
teladan hidup sederhana. Dan yang kedua yaitu teladan hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, saudara, bahwa orang tua hendaklah hidup sederhana. Kata sederhana berasal dari kata Yunani, bahasa asli itu nepalios. Nepalios yang berarti berpantang anggur. Sederhana berarti berpantang pada sesuatu yang membuat kita lupa diri, tidak sadar diri, bahkan melupakan identitas diri kita. Hai orang tua, hendaklah engkau menjadi orang-orang yang sederhana, yaitu orang-orang yang hidup di dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga. 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, panggilan ini ditujukan kepada para pemilik jemaat, pemimpin utama gereja. Mereka bukanlah seorang yang pemimpin, bukanlah penggemar alkohol. Tetapi juga di dalam ayat yang ke-11 pasal yang ketiga 1 Timotius, gaya hidup sederhana ini pantang minuman juga dikatakan kepada para wanita, ya. Para wanita hendaklah engkau juga berpantang. Titus 2 ayat 2 berkata kepada penatua, kepada pemimpin-pemimpin gereja, engkau juga harus berpantang pada sesuatu yang memabukkan. Wah, kata memabukkan ini tentunya berarti luas. Segala sesuatu yang menjadikan kita lupa akan diri kita sendiri dan juga identitas kita. Orang tua dipanggil menjadi teladan bagi semua orang percaya di dalam mempersembahkan hidup mereka kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kan anggur memabukkan, sehingga engkau akan menjadi hambanya. Tapi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Para orang tua adalah hamba-hamba Yesus Kristus, bukan hamba dari Tuhan. Pada zaman itu ketika surat ini ditulis, ada banyak anggur campuran yang berbahaya, yang membuat orang tidak sadar dan bahkan menemui ajalnya. Tetapi juga ada peringatan terhadap keinginan untuk minum anggur yang biasa itu dengan berlebihan. Ada juga anggur yang tidak memabukkan, tetapi banyak orang suka minum anggur manis berlebih-lebihan. Itu pun tidak diperkenan oleh Tuhan. Paulus sedang menekankan penguasaan diri, saudara-saudara, di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Bahkan di dalam hal yang baik, sesuatu yang baik pun kalau berlebihan itu menjadi tidak baik. Sebagai contoh dalam Amsal 25 ayat yang ke-27, minum atau makan banyak madu pun tidak baik, kata Amsal. Jadi dengan kata lain, marilah kita bertindak bijaksana di dalam menjalankan kehidupan ini, khususnya kepada orang tua. Ia menggunakan istilah ini dengan memahami pengertian utama dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Jangan tidur, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Jangan tidur, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, saya ingin menjadikan ini menjadi ayat referensi. Berjaga-jaga. Apa arti kata berjaga-jaga? Ayat yang ke-1 dalam pasal yang kelima 1 Tesalonika berkata demikian, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Berjaga-jaga. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ayat yang keempat 1 Tesalonika pasal yang 5. Sehingga hari itu tiba-tiba datang kepadamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam,
tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jeratan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 3 hal penting. Apa itu tadi? Berbaju jeratan iman, kasih, dan juga berketopongkan keselamatan. 3 hal inilah saudara rupanya yang menjadi dasar kita untuk menjadi orang yang selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan, menghadapi segala situasi dan kondisi. Ayat yang ke-9 saya lanjutkan sebentar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kebenaran yang pertama kita sudah dapat dari surat itu sih. Orang tua, hiduplah di dalam teladan iman. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Nya. Luar biasa, Titus pasal 2 ini juga menyinggung tentang pengharapan. Rupanya kebenaran yang kedua ini sangat relevan ya, dengan situasi dan kondisi kita di hari-hari ini. Saudara, banyak orang menjadi panik di hari-hari ini. Dan tampaknya banyak orang kehilangan pengharapan. Mari kita melihat ayat yang ke-11 dari 2 pasal yang kedua surat Titus ini sampai dengan ayat yang ke-13. Mari, ada seorang yang ingin membacakan buat kita bersama-sama. Silakan berdiri. Titus 2 ayat yang ke-11 dan 13. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, bagian akhir dari surat Titus yang kedua ini berbicara tentang pengharapan. Pengharapan inilah yang menjadi kunci untuk kita semua, bahkan dunia ini, ketika menghadapi situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Pengharapan yang harus diingini oleh setiap orang Kristen, oleh kita adalah penyataan kemuliaan Allah. Sekali lagi kita katakan sama, penyataan kemuliaan Allah. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dan persatuan kita dengan Dia untuk suatu hidup yang kekal. Itu yang harus menjadi harapan kita semua ya, menghadapi segala situasi. Banyak orang sudah berkelimpangan, bahkan meninggal dunia sudah. Bagi orang yang tidak percaya, ini menjadi suatu tragedi. Tetapi bagi orang percaya, ini bukan suatu tragedi, tetapi ini ada satu penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Oleh karena juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus telah mempersatukan kita dengan dirinya, entah hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Amin. Luar biasa Titus berkata demikian kepada kita. Kita hidup di dunia menjadi teladan, tetapi juga mempunyai teladan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa ada suatu pengertian pemahaman iman, yaitu pengangkatan kita, yang disebut dengan pengangkatan gereja, yang akan digenapi setiap saat. Matius 24 berkata demikian. Lukas 12, Yakobus pasal 5 berbicara yang sama tentang hari Tuhan yang pasti akan digenapi. Oleh karena itu orang Kristen kita jangan kehilangan pengharapan. Sekali-kali kita jangan kehilangan pengharapan. Mungkin pada hari ini adalah hari sangkakala buat saudara. Hari di mana kita mendengar suara dari surga, di mana Kristus Yesus pernah berjanji bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia untuk berjumpa di awan-awan itu. Dasarnya adalah apa pengharapan saudara saya?
Dasarnya adalah jelas dikatakan tadi bagian akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ia telah menebus kita dari kejahatan dan keinginan untuk menentang hukum Allah. Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita, dari pemberontakan kita. Dia menebus kita dari pemberontakan kita terhadap standar-standarnya yang kudus itu. Dasar kita yang kedua adalah bukan saja ia menebus kita, tetapi firman Tuhan jelas berkata bahwa ia menjadikan kita umatnya yang kudus, menjadikan kita ini menjadi umatnya, umat kemilannya sendiri, kepunyaannya sendiri, supaya kita terpisah dari dosa, terpisah dari dunia, untuk menjadi milik khusus, milik Tuhan Yesus. Meskipun di dunia ini kita sedang bergumul dengan dosa, kita sedang bergumul dengan kejahatan, kita sedang bergumul dengan kedagingan kita. Firman Tuhan katakan kalau Yesus Kristus telah mati untuk kita, Dia pun memberikan kepada kita jaminan kemenangan. Yang memberikan kasih karunia yang cukup, firman Tuhan katakan. Dan lagi, yang memberikan kasih karunia-Nya yang cukup untuk kita berkemenangan atas dosa dan kejahatan. Surat Roma pasal yang kelima ayat 9 berkata demikian. Karena itu firman Tuhan katakan sepasti Kristus yang terangkat ke surga, kita kelak juga akan terangkat dari dunia yang fana ini untuk masuk kepada suatu dunia yang lain, yaitu dunia milik Tuhan Yesus Kristus yang telah disempurnakan. Itu tempat di mana kita akan berkumpul dengan Dia, kita akan bersekutu dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, mari kita membayangkan ini, suatu situasi yang tentunya berbeda dengan dunia, yang penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya. Itulah tempat yang telah Tuhan sediakan untuk kita, kata firman Tuhan, yang menjadi pengharapan untuk orang-orang Kristen di zaman ini. Bukan saja di zaman perjanjian baru atau perjanjian, tetapi menjadi pengharapan buat kita di sepanjang zaman. Orang percaya bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan kita, dan kemudian Dia kembali ke surga. Seperti Yohanes katakan, Dia akan datang lagi yang kedua kali untuk menjemput kita semua, supaya kita bersama-sama dengan Dia untuk tinggal selama-lamanya. Yesus berkata, aku akan membawa engkau ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, menuju kepada apa ini? Pengangkatan gereja. Pengangkatan gereja. Bila semua orang percaya hidup diangkat bersama-sama, kita akan melihat kemuliaan Allah bersama-sama dengan Yesus di awan-awan ini, menyongsong Tuhan di angkasa, dan selama-lamanya, bukan sementara. 1 Tesalonika pasal 4 juga, selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengangkatan gereja itu adalah hari yang mulia, di mana Dia akan melepaskan kita dari hari pencobaan besar yang akan datang menimpa dunia ini. Virus corona ini katanya sudah pernah ada beberapa tahun yang lalu, tetapi diikuti dengan banyak tragedi di dunia ini, saudara ya. Dan kalau kita melihat dalam pembacaan Alkitab, sungguhnya ini baru awal dari masa atau hari pencobaan besar ini, hari kesulitan besar ini, baru di awal. Tetapi pertanyaan kita, apakah ini memang tandanya bahwa sudah dekat waktunya yang menjemput gerejanya? Sebuah film yang pernah ditonton bersama-sama ya, Left Behind itu, pengangkatan gereja, di mana ada yang diangkat, tetapi ada yang ditinggal. Saudara-saudara, yang diangkat adalah mereka yang dilepaskan dari pencobaan besar, dari penderitaan besar yang akan dialami semua manusia di dunia ini. Namanya masa pengangkatan gereja. Berapa lama itu? 7 tahun.
Kita dihindarkan dari segala penderitaan pencobaan besar, penderitaan yang sangat dahsyat yang belum pernah dialami oleh umat manusia. Ini peringatan penting buat kita. Jadi kedatangan Tuhan ada dua tahap ya, di awal-awal dan kemudian Ia datang untuk mengakhiri bumi. Saudara, kita tentunya berharap bahwa kita semua akan diangkat gerejanya. Itu siapa? Ini tadi mereka yang berjaga-jaga, firman Tuhan katakan ya, mereka yang hidup di dalam persembahan yang berkenan kepada Allah, hidup di dalam iman, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam pengharapan. Hidup dalam iman, hidup dalam kekudusan, dan hidup di dalam pengharapan. Luput apa lepas? Biarlah kita semua akan luput dari semua yang akan terjadi itu. Tetapi panggilan kita sekarang adalah kita harus waspada terhadap dosa dan berdoa supaya kasih karunia tidak akan ada. Kasih karunia tidak akan luntur dari kita. Artinya bukan Tuhan yang luntur, tetapi kita. Tetapi kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Siapkah kita menyambut segala situasi ini di dalam iman, di dalam kekudusan, dan di dalam pengharapan? Dan hari ini adalah hari penuh kepanikan. Banyak orang sudah mulai memborong bahan makanan besar-besaran. Banyak orang sudah memborong masker. Bahkan ada juga orang yang memborong senjata api. Untuk apa sudah? Saya tidak tahu. Ada yang bilang untuk melindungi diri. Ya, di Amerika itu diberitakannya orang sudah belanja amunisi dan senjata-senjata. Ada satu kota memang dikhususkan untuk menjual senjata itu. Wah, itu diborong sudah. Orang mulai ketakutan. Jangan-jangan nanti ketika bahan pangan habis terjadi perampokan dan sebagainya dan sebagainya. Orang menjadi panik sudah. Bagaimana dengan kita, anak-anak kita? Panggilan kita pagi hari ini, kita dipanggil untuk hidup di dalam iman, di dalam kekudusan dan pengharapan. Kita punya Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita saat ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita membuat suatu saat penyerahan hidup yang sungguh-sungguh di hari-hari yang sulit ini, dengan menyerahkan hidup kita kembali dan merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membuat sebuah komitmen yang baru, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, musik akan dimainkan. Saya ingin kita bersama-sama yang hadir pada saat ini di tempat ini, demikian juga kita yang ada di rumah, kita akan mengambil waktu berlutut di hadapan Tuhan. Kita akan mengambil waktu saat teduh untuk memperbaharui penyerahan hidup kita kepada-Nya, untuk mengambil sikap berjaga-jaga di dalam iman, di dalam kekudusan, dan di dalam pengharapan. Tiga hal yang sangat penting ini: berjaga-jaga di dalam iman, di dalam kekudusan, dan di dalam pengharapan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan berdoa. Sebuah lagu yang sangat indah, 225, Jamah Aku Ya Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini kita sungguh memerlukan jamahan Tuhan atas hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita. Kita memerlukan pembaharuan yang total, penyerahan hidup yang total kepada Yesus, yang adalah Juru Selamat kita.
Biarlah menjadi saat teduh buat kita masing-masing di tempat. Berdoalah untuk diri saudara dan katakan, Tuhan, aku memperbaharui imanku, kehidupanku yang benar di hadapan Tuhan, dan pengharapanku. Aku ingin menang karena iman, bukan karena ketakutan yang dibuat oleh iblis, tetapi aku akan ada di dalam pengharapan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya beri waktu sejenak. Saudara berdoa secara pribadi di dalam penyerahan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Masing-masing kita mengambil saat yang indah ini. Perbaharui penyerahan saudara. Akui dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mengakui dosa-dosaku. Aku berendah hati di hadapan-Mu dan mohon belas kasihan. Ampuni aku, sucikan aku, pulihkan aku, teguhkan iman dan pengharapanku kepadamu. Katakan kepada Tuhan, beri aku iman yang teguh, kehidupan yang benar, kemenangan atas dosa, dan pengharapan yang pasti akan kehidupan yang indah bersama Tuhan. Kalau pagi hari ini menjadi waktu yang pertama kali juga buat saudara untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, ambillah saat yang indah ini. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku binasa. Aku percaya kepada salib-Mu, kepada Engkau, karya-Mu di atas salib, mengampuni dan menebus dosaku. Aku menaruh iman, percaya dan penyerahanku kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Jadilah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, hidup sekarang dan masa depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Jamahlah aku ya Tuhan Yesus. 225. Nyanyian pujian kita. Jamahlah aku ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu.
Bapak, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa berkat, hari ini tidak ada pengumuman karena acara kita pada minggu depan masih seperti hal ini. Namun seperti halnya ketua sekolah minggu menyampaikan di grup, mari setiap guru mempersiapkan sebuah pelajaran sederhana bagi murid-muridnya yang bisa dikirim melalui gadget Anda masing-masing. Sebelum doa berkat, kami yang ada di sini mau nyanyi 157 ya. Tuhan menjagamu. Memang ini tidak ada di dalam susunan acara atau liturgi yang dibagikan kepada jemaat melalui WhatsApp. Namun kita yang ada di sini yang akan menyanyikan. Kiranya lagu ini menjadi penguat bagi kita semua dari jemaat yang di rumah yang menghafal lagu ini bisa menyanyikannya bersama-sama. Saya mengundang kita berdiri sebelum doa berkat. Kita semua sebisanya kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Silakan. Semua akan menghadap ke sana. Mari ke depan. Kumpul di depan mimbar. Kita bersama-sama dengan jemaat sekalian. Kita menyanyikan lagu Tuhan menjaga. Di belakang saya boleh? Boleh? Yang dikit ini bisa di belakang. Semua akan semua di belakang boleh? Berangkat tidak apa-apa. Nyanyian nomor 157 bersama dengan jemaat yang di rumah. 157 Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Kiranya berkat, kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, penghiburan sukacita di dalam Roh yang kudus, beserta dengan umat-Mu ya Tuhan, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Semua yang percaya katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.